izin dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita telah berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya Allah terus menurunkan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua manusia. Mudah-mudahan kita sebagai manusia mampu mensyukuri nikmat seperti apa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam lupa pula kita curahkan kepada kehalifaan kita, junjungan kita, pemimpin kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang begitu mulia, sampai beliau digelari Al-Amin, sampai beliau digelari orang yang paling jujur dan orang yang paling mulia ketika menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di zaman sekarang mampu meniru dan mampu mencontoh seperti kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan sahabat-sahabatku seiman dan seakidah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya ingin membahas tema tentang pemimpin yang sangat jujur. Pemimpin-pemimpin yang jujur, dalam artian jujur di sini ialah jujur dalam segala arah. Kita bisa melihat negara kita, negara Indonesia. Itu banyak orang yang ingin berbondong-bondong berebut tahta jabatan itu. Saya teringat dengan perkataan guru saya, Kiai Haji Kamali Abdul Ghani. Beliau pernah berkata, janganlah kau berangan-angan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi jikalau kalian ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus siap. Dari situlah kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil manfaat dari perkataan itu. Apa artinya? Jangan pernah kita berlomba-lomba untuk mencari kepemimpinan. Jangan pernah kita berlomba-lomba untuk duduk manis di kursi yang agung itu. Jangan pernah, karena jabatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kita ditanya bagaimana kita mampu memimpin negara ini, bagaimana kita mampu memimpin daerah ini. Sedangkan rakyat-rakyat kita banyak di daerah-daerah terpencil yang teriak-teriak tidak punya nasi, yang teriak-teriak dengan kesusahannya, krisis ekonomi. Sedangkan kita sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati sedang asik duduk di kursi yang sangat dingin sambil memainkan handphonenya, tidak memikirkan rakyat. Ketika dia belum jadi, dia selalu berjanji kepada rakyatnya, kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi bupati, saya akan menjadikan negara kita, saya akan menjadikan daerah ini, saya akan menjadikan kampung ini sebagai kampung yang kalian cintai. Semua dana akan diturunkan. Tapi ketika sudah terjadi, ketika sudah duduk manis, sudah berdiri di atas yang paling dia sukai, apa boleh buat, janjinya tidak ada yang diikuti oleh omongannya. Makanya pemimpin zaman sekarang, pemimpin yang banyak bohongnya, pemimpin yang banyak omongnya tetapi tidak banyak kerjanya. Maka dari itu kita bisa mencontoh pemimpin-pemimpin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua pemimpin yang mengikuti gayanya Rasulullah. Ketika beliau mendapatkan amanah dari rakyat, beliau tidak senang, malah beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi berbalik keadaannya di Indonesia, malah ketika pemimpin-pemimpin diangkat oleh kesendiriannya, oleh kesombongannya, oleh kepribadiannya, dia malah senang mendapatkan jabatan itu. Kalau kita mengarah kepada ayat yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makanya jabatan adalah satu musibah yang besar buat kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Karena orang-orang yang mendapatkan jabatan itu akan dipertanyakan jabatannya, amanah atau tidak amanah seorang pemimpin itu.
Makanya seorang pemimpin harus berkaca kepada kepemimpinan Rasulullah SAW yang sampai digelari oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya al-amin, sebagai pemimpin yang paling jujur, tidak pernah mengambil uang rakyat, tidak pernah memakan uang rakyat, tidak pernah memakai apa-apa yang dibutuhkan rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak makan, maka beliaulah juga tidak makan. Kalau rakyatnya miskin, maka beliaulah harus miskin. Kalau rakyatnya tidak punya motor, punya mobil, maka beliaulah harus tidak punya motor dan mobil. Tapi di Indonesia, khususnya di negara kita sendiri, di daerah kita sendiri ini, malah terbalik. Pemimpin di atas segalanya, dia mempunyai kebutuhan yang sangat dia sukai, tetapi sedangkan rakyatnya kelaparan, rakyatnya kesusahan, tapi pemimpinnya malah enak-enak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai laki-laki menjadikan wajib pemimpin. Pemimpin itu bukan diartikan dalam pemimpin yang memimpin satu daerah, pemimpin yang memimpin satu organisasi, bukan. Pemimpin hakikatnya adalah pemimpin rumah tangga. Memimpin rumah tangga aja nanti di akhirat nanti bakal dipertanggungjawabkan, apalagi memimpin satu negara yang begitu besar ini, memimpin satu daerah yang begitu luas ini, pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah atau tidak amanah itu tergantung kita sebagai pemimpin. Makanya saya berpesan kepada seluruh pemimpin yang ada di negara kita, khususnya Republik Indonesia, jadikan amanah jadikan jabatan sebagai amanah, bukan sebagai nikmat, karena nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kepada seluruh pemimpin, baik itu pemimpin dari yang paling kecil, RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai presiden kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang amanah, mereka lah orang-orang yang bisa dipercayai untuk memimpin negara ini, untuk berubah menjadi negara yang begitu agamis, untuk berubah menjadi negara yang begitu Islami, karena negara kita adalah negara yang dipandang oleh seluruh dunia sebagai negara kaum terbesar di muka bumi ini. Mudah-mudahan pemimpin kita sadar arti kepemimpinan itu seperti apa, dan arti hakikatnya seorang pemimpin ialah bukan menyombongkan dirinya dengan hartanya, tetapi memikirkan rakyatnya. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk bermuhasabah tentang kepemimpinan yang ada di negara kita, tentang bagaimana pejabat-pejabat hanya memikirkan kepribadiannya, hanya memikirkan hawa nafsunya, tidak memikirkan rakyatnya. Kita sebagai rakyat selalu ditindas, selalu diinjak-injak. Padahal sebelum mereka jadi, mereka berkampanye, mereka janji akan menghidupi, akan mensejahterakan rakyatnya. Tetapi ketika mereka sudah jadi, mereka lupa dengan kita semua. Kita hanyalah dijadikan kambing-kambing yang tidak terdengar omongannya. Kita hanya dijadikan sebagai polisi tidur yang selalu diinjak-injak oleh pemimpin. Makanya kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemimpin bangsa kita, baik itu presiden dan semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang selalu terbuka kepada rakyatnya dan selalu memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan hawa nafsunya. Allahumma jam'an marhumah wa tafarruqan ma'sumah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita selalu diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedepannya pemimpin di Republik Indonesia, di negara kita yang kita cintai, pemimpin yang hakikatnya terus membina rakyatnya dengan menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurur rahmah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita mendengar suara jeritan rakyat-rakyatnya yang ingin diperhatikan oleh pemimpin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu nih.